sebab-sebab yang logis dan sebab-sebab yang langit. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsun idzab tulibtum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian dari 5 bencana tersebut. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah suatu kekejian, perzinaan, termasuk LGBT, termasuk lesbi, termasuk homoseksual, merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan wabah, penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara menyebarnya riba dengan zina akan turunnya azab secara kolosal. Kenapa? Karena perzinaan itu selalu akrab dengan riba. Dan riba itu selalu akrab dengan perzinaan. Dan kenyataannya ternyata ya ikhwan, di mana sekarang di negeri itu menyebar perzinaan, juga menyebar riba. Di mana suatu negeri itu menyebar riba, menyebar juga perzinaan. Dan itu keduanya sumber utama negeri tidak akan berkah. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menegaskan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah melumatkan riba dan mengembangkan sedekah. Bagaimana tidak? Sekarang ini zina menjadi sumber kehancuran manusia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menegaskan sebagai sumber bencana, sebagai sumber wabah, sebagai sumber penyakit, makanya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Kalau ingin Allah mensegerakan untuk mengangkat wabah ini, bertaubatlah dari riba, bertaubatlah dari zina. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin segera mengangkat virus corona ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menimpakan satu fitnah, bencana kepada kaum yang zalim saja. Dan di antara mereka makanya rohnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu sungai darah yang setiap saatnya dilempar. Ketika dia ingin minggir ke tengah lagi, yang tidak lain mereka adalah pemakan riba. Nah sekarang ikhwah sekalian, kita sampai kepada satu penghujung di mana qala al-Hakim At-Tirmidzi tentang masalah hakikat daripada ruh. Nanti saya akan sampaikan daripada apakah ruh itu bisa ketemu terakhir. Intinya begini. Al-arwahu anwa, ruh itu bermacam-macam. Arwahun dajulu fil barzah. Ada ruh yang masih berkeliaran di alam barzah. Ya, tidak ada gentayangan di dunia, ya, tidak. Fatabassara ahwal ad-dunya, sehingga dia itu bisa mengetahui kondisi dunia. Wal malaikatu tatahaddatsu fis sama' an ahwalil adamin. Malaikat berbicara tentang kondisi anak Adam di langit. Warwahun tahta al-arsh. Ada ruh yang di bawah arsh. Warwahun tayyaratun fil jinan ala qadri aqdarihim minas sa'i ayyamad dunya. Ada ruh yang berkeliaran di taman-taman surga, dan itu kondisinya sesuai dengan kondisi di dunia. Bagaimana ubudiyahnya kepada Allah, bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akhiri. Apakah ruh manusia yang sudah meninggal dunia bisa ketemu
dengan roh orang yang hidup, dengan orang yang hidup. Di sana ada polemik yang cukup panjang lebar di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa roh orang yang hidup bisa ketemu dengan rohnya orang mati dan bisa berkomunikasi. Hal itu didasarkan atas ucapan Nabi Saleh alaihissalam ketika melihat kaumnya sudah diazab. Ya, fatawalla anhum. Maka Nabi Saleh alaihissalam sambil meninggalkan mereka sedang dalam keadaan diazab, dan setelah diazab, fatawalla anhum faqala inni faqala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Jadi Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya yang sudah terkapar, sudah meninggal dunia, diazab oleh Allah, wahai kaumku, sungguh telah aku sampaikan risalah Rabbi, dan aku telah ikhlas tulus menyampaikan itu, tapi sayang kalian tidak suka terhadap orang-orang yang tulus menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, dari dialog Nabi Saleh itu, bahwa Nabi Saleh mengajak dialog kaumnya. Khitab tersebut kalau tidak ada manfaat, tidak bisa didengar, maka di situ adalah lahwun, sia-sia. Dan tidak ada kesia-siaan di dalam hal firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Saleh alaihissalam mengajak bicara secara sebenarnya. Makanya hal ini juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis perang Badar. Tokoh-tokoh Quraisy meninggal dunia. Tokoh-tokoh Quraisy tewas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wahai kaumku, sungguh aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apakah kalian sekarang? Bukankah kalian juga sudah merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma antum bi asma' minhum. Kalian tidak lebih mendengar. Maksudnya si mayit-mayit itu lebih mendengar daripada kalian, walakin la yujibun. Sayangnya mereka tidak bisa menjawab. Dalil yang ketiga, bahwa orang-orang mati itu bisa mendengarkan, bisa ketemu orang-orang yang hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, mayit ketika sudah diletakkan di kuburan, wan sarafan nasu anhu, manusia pulang darinya, sami'a qara'ani alihim, maka sang mayit tersebut mendengarkan suara terumpah sandalnya. Dan juga satu hadis yang sangat masyhur, di mana seorang dianjurkan ketika berziarah untuk membacakan satu doa, salam. Dan salam itu tidak akan mungkin disampaikan kecuali ada tajawub, ada suatu koneksi, ada suatu komunikasi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jelas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahwa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapapun dari umatku ini yang memberikan salam kepadaku, maka Allah kembalikan rohku sampai aku bisa menjawab salamnya mereka. Itu ketika berdekatan. Adapun salam kita dari kejauhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya
Allah memiliki malaikat-malaikat berkelana bertugas untuk menyampaikan salam salawat umatku kepadaku. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada komunikasi antara orang hidup dengan orang mati, tidak nyambung rohnya orang hidup dengan orang mati. Di antara argumen yang mereka sampaikan adalah, pertama, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau mereka panggil, maka mereka itu sebetulnya tidak bisa mendengarkan panggilanmu. Walau sami'u, seandainya mereka itu mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan menjawab. Di sini dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang kafir yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang mati yang tidak berbicara, yang tidak bisa diajak untuk berkhitab seperti normalnya antara orang hidup dengan orang mati. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan orang yang hidup bisa berkomunikasi dengan orang-orang mati. Tidak. Yang dinafikan adalah komunikasi wajarnya yang bisa saling tajawub, yang bisa saling memberikan manfaat. Makanya dalam hadis dalam firman Allah yang lainnya, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a. Maksudnya al-mauta di sini adalah orang kafir yang kalian tidak akan bisa memahamkan mereka, tidak akan bisa memberikan satu khitab yang akhirnya bermanfaat, merubah kelakuan dia seperti kita mengajak bicara orang-orang yang meninggal dunia. Dengan demikian, kita bisa simpulkan, begitu juga dari firman Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ini jelas bahwa di sini adalah perumpamaan al-mayyit, al-mauta adalah hati orang kafir yang tidak mempan terhadap khitab apapun, dalil apapun, tidak bermanfaat argumentasi yang kita bicarakan kepada dia, yang kita sampaikan kepada dia, seperti tidak manfaatnya khitab kita yang kita sampaikan kepada orang-orang meninggal dunia. Itu aja. Jadi seperti sekarang ini kita sampaikan kepada orang-orang meninggal dunia, mereka tidak akan paham seperti pahamnya khitab antara manusia dengan manusia ketika hidup. Mereka tidak akan bisa mengambil faedah seperti orang-orang ketika berbicara antar manusia di dunia. Itu saja maknanya. Jadi ayat-ayat tersebut tidak menafikan bahwa orang yang meninggal dunia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengarkan komunikasi kita, tidak. Ayat-ayat tersebut hanya memberikan satu kesimpulan bahwa komunikasi kita kepada orang-orang yang meninggal dunia tidak memberikan manfaat apa-apa. Seperti komunikasi kita kepada orang-orang kafir untuk kita sampaikan kebenaran, untuk kita sampaikan kepadanya dalil, tidak bermanfaat apa-apa. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa persis apa yang dikatakan oleh Allah, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'ik. Ya. Perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang ngajak bicara sapi kebo. Mendengar dia. Ya. Kalau kita lihat beberapa bajak sawah, saat membajak, pakai kebu, pakai sapi.
Ada komunikasi. Ya. Ada satu proses nyambung. Tetapi bima la yasma'u illa du'aan wa nida, artinya komunikasi itu hanya teriakan, komunikasi itu hanya sekedar komunikasi searah, tidak ada komunikasi timbal balik, komunikasi yang bermanfaat, komunikasi yang memberikan satu pemahaman, bahkan summum bukmun ummun fahum la ya'qilun. Jadi komunikasi kebaikan, kebenaran yang kita sampaikan kepada orang-orang kafir itu tidak ubahnya komunikasi bajak sawah dengan sapinya, kerbaunya. Komunikasi kita dengan orang-orang yang di alam kubur tidak memberikan faedah apa-apa, tidak bisa merubah dia untuk bisa mendapatkan hidayah, bukan menafikan adanya komunikasi yang nyambung antara orang hidup dan mati. Itu yang dimaksudkan dari sekian firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.